Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis ini yang membuat kita semangat untuk menuntut ilmu, belajar agama, dan thalabul ilmi merupakan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang berkata, orang yang menganggap berangkat pulang pergi untuk menuntut ilmu itu bukan jihad, maka zahaba aqluh, artinya orang itu hilang akalnya. Hadis ini ikhwati fillah mendorong kita dan membuat kita semangat untuk belajar agama. Ana yakin bahwa di antara kita dan ana lihat adalah saudara kita yang lihat ke atas mendung, tapi enggak peduli apa yang terjadi, terserah hujan enggak hujan, yang penting belajar. Masya Allah. Ada di antara antum yang anda lihat belum pulang dari kerjaannya, langsung ke majelis ilmu. Ini semua merupakan hal yang mudah-mudahan Allah angkat derajat antum semua. Dan banyak di antara kita yang waktunya di malam ini kita gunakan untuk menuntut ilmu, yang mestinya istirahat atau di rumah atau minum kopi, tapi itu semua dikesampingkan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengenal Islam
dan mengenal sunnah lewat ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang betul-betul ulama ahlu sunnah, bukan lewat ulama takfiri, bukan ulama yang tidak jelas. Kita belajar din, belajar agama. Alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk mengenal para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, yang mereka semua itu adalah ulama-ulama yang betul-betul menghabiskan waktunya dan menginfakkan harta serta waktunya untuk ilmu dan menyebarkan ilmu dan kebaikan untuk umat Islam. Dan kitab yang kita bahas, kita baca, ya, Umdatul Ahkam, kita menggunakan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Walaupun Anda tidak baca semuanya karena waktunya tidak cukup kalau misalkan satu hadis dibaca semua syarahnya. Tapi kita bisa merasakan bagaimana ulama dalam menjelaskan hadis dan menjelaskan agama kepada kita. Manfaatnya sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan pahala yang besar pada kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih membahas tentang kitabus shalah, babuz zikri akibas shalah, bab zikir setelah salat, ya. Hadis ke-134. Betul ya? Nah, Anda akan bacakan hadisnya dan Anda ingin ada di antara antum yang bacakan terjemahannya. Karena ada yang ingin Anda kritisi di terjemahan. Maksud Anda agak sedikit kurang tepat dalam terjemahan. Ya. An Warrad katib al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وافدت بعد ذلك إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. Baik. Siapa yang mau bacakan terjemahannya? Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Dari Warad budak Mughirah bin Syu'bah berkata, Mughirah bin Syu'bah memintaku menulis hadis untuk dikirim kepada Muawiyah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa setiap selesai dari sholat fardu. Baik, perhatikan ikhwan bahwa Nabi SAW berdoa, ya, berdoa setiap selesai dari sholat fardu. Baik, fadhal. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi dari apa yang Kau tahan. Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di hadapan-Mu sedikit pun. Nah, jazakallah khairan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, kawan. Di sini warad Maula Mughirah
atau katibnya Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Mughirah bin Syu'bah mengimlakan kepadaku, yakni mendiktekan, ya, mendiktekan kepadaku untuk menulis dalam sebuah surat ila Muawiyah, kepada Muawiyah. Muawiyah beliau sahabat Nabi yang mulia, ya, dan beliau menjabat sebagai khalifah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yakni maksud yaqul berzikir di sini. Di situ diterjemahkan apa? Berdoa. Ya. Ini Anda kurang sepakat dengan terjemahan ini. Ya. Antum ganti dengan berzikir. Berzikir setelah salat. Kenapanya nanti Anda jelaskan insyaallah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir di akhir setiap salat wajib. Zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tsumma wafattu ba'da dzalika ila Muawiyah. Kemudian setelah itu aku diutus kepada Muawiyah. Fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik, dan aku mendengar beliau memerintahkan manusia untuk mengucapkan zikir tersebut. Ya. Baik, ikhwani fillah. Di sini disebutkan kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir di dubur, di akhir setiap salat yang wajib. Ya. Dubur, ikhwani fillah, di akhir salat yang wajib ini ada dua makna. Ini ada dua makna. Makna yang pertama di akhir salat, dan makna yang kedua setelah salat. Jadi dubur kulli salat maktubah ada dua makna. Makna yang pertama adalah di akhir salat, dan makna yang kedua adalah di setelah apa? Setelah salat. Nah, dan hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, tentunya menguatkan makna yang keberapa, atau yang dimaksud dari hadis yang mulia ini makna yang keberapa? Makna yang di salat akhirnya atau ba'da salat? Ba'da salat. Ba'da salat. Ya. Baik. Yang mentakyin yang demikian adalah al-hal wal maqal, keadaan dan maqalnya. Zikir di dubur salat, ya, setelah salam ini la syak ada, tidak diragukan lagi, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Apabila kalian telah melakukan salat, selesai melakukan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya suatu hari. Kemudian Rasul berkata, "Ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul mencintai engkau. Faqala Mu'adz, Mu'adz menjawab, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Bi abi
anta wa ummi ya Rasulullah. Demi yang bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Ini namanya uslub fida. Uslub apa namanya? Fida. Bukan sumpah menyebut nama bapak dan ibu, bukan. Dan Anda mendapati sebagian terjemahan menerjemahkan demi bapak dan ibuku. Ini keliru. Ini salah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka telah melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu tidak boleh diterjemahkan demi bapa dan ibu. Ya, ini uslub fida. Mu'adz berkata bi abi ummi wa anta ya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Artinya bapak dan ibuku menjadi tebusannya wahai Rasulullah. Ini uslub apa namanya? Uslub fida. Uslub tebusan. Wa ana wallahi uhibbuk. Aku juga demi Allah mencintai engkau. Faqala Mu'adz, maaf. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Usika ya Mu'adz. Aku mewasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada' fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, janganlah kau meninggalkan di akhir setiap solat, di dubur setiap solat, engkau mengucapkan di sini artinya engkau berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepada engkau, mensyukurimu, dan bagus dalam beribadah kepada engkau. Perhatikan pernyataan Syekh Utsaimin ikhwani fillah. Ana akan bacakan. Kata beliau, "Huna ad-dubur laisa fihi ma yadullu 'ala al-muradi ba'da taslim." Di sini dubur dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan maksudnya adalah setelah salam. Ya. Jadi tidak menunjukkan maksud dari dubur di hadis yang barusan kita baca, wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Maksud duburnya bukan apa? Bukan setelah salam. Kenapa? Kata beliau, "Fanahmiluhu ala ma qabla taslim." Kita bawa hadis Mu'adz ini sebelum salam. Li'anna ma qabla taslim mahallu doa. Karena sebelum salam tempat untuk berdoa. Sebelum salam tempat untuk apa? Berdoa. Hadisnya sudah kita baca. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta diajarkan kepada Rasulullah SAW atau oleh Rasulullah SAW agar mengajarkan doa. Diajarkan dengan apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi tempatnya doa sebelum salam. Ya. Ya kata Syekh Utsaimin, li'anna ma qabla taslim mahallu doa. Karena sebelum salam tempat untuk berdoa. Wa ma ba'da taslim mahallu dzikir. Dan yang setelah salam tempat untuk berzikir. Ini yang tepat. Makanya terjemahannya Anda lebih cocok kalau diganti bukan berdoa tapi diganti dengan berzikir. Ya. Hadis yang sedang kita baca dari Warad, ya. Katibnya Mughirah bin Syu'bah adalah menjelaskan zikir ba'da salam. Ya, menjelaskan zikir ba'da salam bukan berdoa ba'da salam. Nah, ini. Oleh karena itu tadi Anda minta dibacakan dan Anda koreksi sedikit agar diganti supaya kita tidak salah memahami. Karena ikhwan fillah, ketika kita memahami hadis dengan terjemahan dan tidak paham keterangan ulama, bisa salah-salah. Anda berapa banyak mendapati terjemahan yang keliru. Hatta Sahih Bukhari, Anda lihat terjemahannya keliru. Ya. Dan berapa banyak Anda sering ngedit terjemahan hadis salah. Anda seperti
a'tama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isya ila nisfil lail. Rasul SAW hadis kalimat ini diterjemahkan Rasul pakai imamah ya dari isya sampai pertengahan malam. Pakai imamahnya sampai pertengahan malam. Mestinya apa? Mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Nah, ini. Jadi kalau kita mau menerjemahkan hadis, ya, lihat syarah ulama, lihat gharib al-hadis supaya tidak keliru. Oleh karena itu anak ajak antum semua untuk belajar agama, bukan dari terjemahan. Belajar agama ini jihad. Ya. Jihad dan sungguh-sungguh. Nah, kita lanjutkan ikhwati fillah. Hadis yang mulia ini ya menjelaskan langsung ke fawaid saja ya. Beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah mukatabatu al-khulafa. Wajhu dhalika anna al-Mughirah ibn Syu'bah kataba ila Muawiyah wa hadha wajibun ala kulli man yumkinu an yantafi'a waliyul amri min kitabih lianna hadha hadyu salafi wa waliyul amri la syakka annahu ka ghairihi yakhfa alaihi kathirun minal umur. Jadi faedah yang pertama adalah mengirimi surat kepada khulafa atau mengirimi surat kepada pemimpin. Ya, boleh mengirimi surat kepada pemimpin kita atau khulafa. Di sini Mughirah bin Syu'bah, ikhwan fillah, menulis surat kepada siapa? Muawiyah. Yang nulis suratnya adalah Warad, katibnya Mughirah bin Syu'bah. Oleh karena itu, maka kata Syekh Utsaimin wajib bagi setiap yang mungkin bisa nulis surat kepada pemimpinnya, dia tulis. Karena ini merupakan hadyu salaf. Ini merupakan hadyu as-salaf, ya. Dan wali amr, pemimpin, la syak, ini seperti yang lainnya. Jadi banyak masalah yang tidak diketahui oleh pemimpin. Banyak permasalahan yang yakhfa alaihi katsir min al-umur. Ya. Jangan kita anggap pemimpin kita ini tahu segala-galanya. Tidak. Butuh ada yang ngasih tahu. Butuh ada yang ingatkan. Caranya dengan ngirim surat. Ya. Lihat. Dan caranya bukan dengan demo atau caranya bukan dengan apa ya, kawan? Mentashhir. Ngomong di mimbar kemudian jelek-jelekan pemimpin. Ini bukan manhaj salaf. Ya. Apa di mimbar Jumat atau di mimbar kajian-kajian umum. Ini haram, tidak boleh. Ini namanya ghibah. Dan menggibahi pemimpin lebih besar daripada menggibahi saudara kita. Karena membuat manusia tidak taat kepada pemimpinnya. Ya, ini manhaj salaf yang tidak bisa dipahami oleh Harokiyun. Karena Harokiyun tidak akan memahami manhaj ini. Ya. Tapi ini manhaj yang hak. Manhaj yang benar, ya, yang wajib kita ikuti. Faedah yang kedua, annahu yanbaghi tawjih ulati al-umur ila ma ja'at bihi sunnatu wa in lam yakun wajiban lianna hadha adh-dhikra alladhi dhakarahu al-Mughirah laysa biwajibin wa ma hadha kataba bihi ila Muawiyah. Wajib hendaknya memberikan taujih. Taujih ini apa? Arahan. Ya, arahan, bimbingan kepada ulatul umur, kepada pemimpin-pemimpin kita dengan hal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hukumnya tidak wajib. Ya. Jadi yang mampu di antara kita memberikan taujih, arahan, bimbingan kepada ulil amri, maka lakukan.
Walaupun perkara itu bukan wajib, perkara yang sunnah. Karena Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah, yang saat itu Muawiyah menjabat sebagai pemimpin, ya, itu bukan perkara yang wajib. Menyampaikan zikir ini setelah sholat hukumnya sunnah, tapi disampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Faedah yang ketiga, al-amalu bil imla, mengamalkan imla. Jadi imla ini dari Islam ya, ikhwan ya. Imla itu artinya apa? Mendiktekan ucapan kita, apa yang kita inginkan kemudian ditulis. Dulu waktu madrasah, waktu anak kecil ada pelajaran khusus namanya imla dan khat. Khat dan imla. Ya, khat itu belajar alif, ba sampai ya. Kemudian imla itu guru kita dulu nyampaikan, Ja'a Muhammadun ilal madrasah, tulis. Benar nggak tulisannya? Itu namanya pelajaran apa? Imla. Sekarang masih ada nggak pelajaran imla itu? Masih ya? Alhamdulillah. Jadi imla ini ada dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum hutang piutang, ya, disunahkan untuk dicatat hutang piutang itu. Apalagi yang besar ya, masalah yang besar. Ya, hutang sampai puluhan atau ratusan juta dicatat. Kapan hutangnya, kapan dikembalikannya, ada saksinya, gitu. Ya, walaupun tidak wajib, tapi sangat ditekankannya supaya tidak ada, karena masalah ini masalah yang sangat sensitif. Ya, nah itu. Allah berfirman, "Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, falyaktub wal yumlil lilladzi 'alaihi al-haq." Jadi ada imla. Ya, di surat Al-Baqarah 282, surat yang terpanjang dalam Al-Quran, satu halaman sendiri. Surat yang terpanjang tentang utang piutang. Ya, 282. Ada yang bisa baca satu nafas tidak surat ini? Panjang sekali suratnya. Ya. Nah. Baik. Faedah yang keberapa? Yang keempat ya. Disyariatkannya zikir ini setelah sholat wajib. Disyariatkannya zikir ini setelah sholat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, kalimat wahdahu ini takkid. Ya. La syarikalah juga takkid, ada dua takkid, dua penguat bahwa betul-betul Allah itu esa. La ilaha illallah wahdahu. Ini takkid untuk isbat. Ini takkid untuk isbat. La syarikalah takkid untuk nafi. Jadi betul-betul kuat lafadznya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hanya Dia semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, kerajaan milik Allah. Pujian semuanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah terhadap apa yang Kau telah putuskan untuk Kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang sanggup memberi apa yang Kau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd,
dan kekayaan, kemudian kedudukan, ya, tidak bermanfaat bagi orang yang memilikinya dari sisi engkau. Faedah yang kelima, ya. Tapi sebelumnya, ikhwan fillah, zikir ini diucapkan setelah kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi baca istighfar dulu 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian baca doa tadi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Faedah yang kelima, bahwa Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faedah yang keenam, keesaan Allah dengan kerajaannya yang mutlak, pujiannya yang mutlak dan pujiannya yang mutlak. Diambil dari lahul mulku wa lahul hamdu. Faedah yang ke-7. Anda loncat langsung ke faedah yang ke-8, ya. Bayanu qudratillahi syamilah. Penjelasan tentang maha mampunya Allah yang mencakup segala sesuatu. Jadi ketika kita baca zikir ini, kita ingat bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Penjelasannya dari Syekh Utsaimin, beliau berkata, wa idza amanta bidzalika ta'allaqa qalbuka billah fala tay'as min taghyiril umur li'anna Allah Ta'ala qadir. Subhanallah. Ini kalimat luar biasa sekali, kawan. Ya, lihat Syekh Utsaimin berkata gini. Apabila engkau beriman tentang hal tersebut, lihat, beriman tentang Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, maka hatimu betul-betul terkait dengan Allah. Hatimu betul-betul tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali Anda putus asa dari apa? Dari perubahan banyak perkara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sekali lagi, ikhwan, jangan putus asa dari perubahan. Jangan putus asa dari apa? Perubahan. Dikasih contoh sama Syekh Utsaimin. Ada seseorang yang sakit parah. Kemudian orang tersebut istab'ada. Ya, artinya putus asa, semacam putus asa, merasa mungkin enggak ya Allah kasih kesembuhan, gitu. Merasa jauh dari kesembuhan. Pikirannya, dalam pikirannya menganggap jauh sekali dari sembuh ini, atau syibhul mustahil misalnya.
hampir sesuatu yang bisa dikatakan mustahil sembuh. Ya. Sehingga dia tidak mau berdoa. Ya. Ada orang lain selain dia yakin tahu bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia minta pada Allah kesembuhan. Ada dua orang. Dua-duanya sakit, parah. Satu merasa ini syibhul mustahil. Seperti mustahil kalau saya sembuh. Satu tetap berdoa minta sama Allah, nggak ada putus asa. Karena dia yakin bahwa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagi Allah sangat mudah. Ayyuhumal musib. Dari kedua orang ini siapa yang benar? Tentunya yang kedua. Yang tidak putus asa. Yang yakin bahwa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Mampu untuk mengubah sesuatu yang dianggap sulit, sesuatu yang dianggap tidak mungkin, bagi Allah mungkin dan mudah. Ini doa yang penting, ikhwan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ini jangan di mulut, masukkan ke hati. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Syekh berkata, la syakka annahu tsani alladhi yad'u Allah. Yang benar ya, tidak disangsikan lagi yang kedua. Yang dia berdoa kepada Allah, dia tidak putus asa. Hatta fima yustab'adu husuluhu li'anna Allah ala kulli syai'in qadir. Walaupun dalam perkara yang hampir mustahil terjadi, dia yakin bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Wa hadhihi al-mas'alatu tafutu katsiran minan nas. Ini masalah banyak sekali manusia yang luput, yang lupa. Wa hiya idza asabahu maradun syadid, yaitu apabila orang ditimpa sakit parah, aw la yurja bur'uh, atau tidak ada harapan sembuh, istahsara anid doa, dia enggak mau berdoa. Wa qala kalaman fihi tasakhut, malah ngomong dengan ucapan yang dia enggak ridha dengan apa yang Allah berikan. Fahadha ghalat, ini merupakan kesalahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Zakaria, apa kata Allah? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Di surat Maryam, kalau enggak salah yang ke-9. Sesungguhnya aku, wahai Zakaria, telah menciptakanmu sebelumnya, yang kau dulu tidak ada sama sekali. Ini Zakaria, ikhwan fillah, ya, berkata ketika Allah kasih kabar kepada beliau bahwa istrinya hamil. Ya. Dia berkata, bagaimana aku punya anak? Istriku mandul dan aku sudah tua. Ini kata Zakaria. Kata Allah, demikianlah. Dan itu mudah bagi Allah. Hayyin. Dan Allah berfirman, wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau sebelumnya tidak ada. Falladhi khalaqa min qabl, dan zat yang telah menciptakan sebelumnya yang tadinya belum ada atau tidak ada. Wa rakkabal 'idham, zat yang mampu menyusun tulang belulang. Wal lahm, dan daging. Wal a'sab, dan urat-urat. Wa ghairaha, dan selainnya. Qadirun ala an yashfiya hadhihi al-a'dha allati marida. Pasti Allah sanggup menyembuhkan tubuh yang sakit ini. A'dha yang sakit itu. Nah, ini wajib kita yakini. Jadi kita baca zikir, kita sebut baca zikir. Kadang kurangnya kita ini tidak memahami makna, makanya kurang menikmati.
Tapi kalau kita pahami maknanya, kita akan bisa menikmati zikir kita dan semakin beriman, semakin kuat. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Ini faedah yang ke-7 ikhwan ya. Faedah yang ke-8. Di sininya faedah yang ke-9. Anna ma qaddarallahu ta'ala i'ta'ahu la yamliku ahadun man'ahu wa ma qaddara man'ahu la yamliku ahadun i'ta'ahu. Bahwa apa yang telah Allah takdirkan untuk mendapatkan pemberian Allah, maka tidak ada yang sanggup menahannya. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup menahannya. Dan apa yang Allah takdirkan untuk ditahan, tidak ada yang sanggup untuk memberikannya. Inilah zikir yang besar. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau engkau beriman dengan hal ini, kata Syekh Utsaimin, fa innaka ta'tamidu fi husulil matlub wa daf'il makruh 'ala Allah 'azza wa jalla. Maka engkau akan menyandarkan dirimu saja kepada Allah saja. Menyandarkan diri kepada Allah saja untuk mendatangkan yang kita inginkan, ya, untuk mendatangkan yang diinginkan dan untuk mencegah dari yang tidak diinginkan. Nah, ini penting sekali, ikhwan. Jadi zikir ini zikir yang kuat, ya. Kalau misalkan zikir ini ada di hati kita, ada di hati setiap orang yang beriman, hidupnya akan tenang setenang-tenangnya. Pertama, tahu Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Kemudian yakin bahwa yang sudah ditakdirkan sama Allah, Allah misalkan memberi sesuatu kepada kita, mesti akan datang ke kita. Walaupun semua manusia di atas muka bumi ini berusaha untuk menghalanginya. Apa yang Allah putuskan bukan jadi milik kita, walaupun semua manusia yang ada di atas muka bumi ini berusaha untuk ngasih, gak bisa abadan. Ini yang harus ada pada hati kita semua. Ya, ini iman. Dan ini zikir yang luar biasa. Ya, dan ini merupakan zikir yang besar yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, azan dulu, silakan. Sudah masuk Isya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faedah berikutnya, ikhwan, faedah yang ke berapa? Ke-9. Di ana faedah ke-10 ya. Tadi ana loncat faedah yang ke-7 ya. Anna ashabal hadz wal ghina wan nasib la yanfa'uhum dzalika illa idza arada Allah bihim su'a. Bahwa orang-orang yang memiliki kesenangan, kekayaan dan bagian keberuntungan, ya, bisa juga pangkat atau apapun, ya, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Hal tersebut apabila Allah menginginkan keburukan pada mereka. Ini harus kita yakini,
karena kita sering baca. Ini diambil dari wala yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Jadi kekayaan ini sama sekali tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kalau Allah menginginkan keburukan. Ada bos apa itu? Sebuah minimarket ya. Kalau Allah kehendaki ditabrak atau ketindihan mobil besar, kontainer, meninggal. Hartanya nggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Gitu ya. Harta yang dicari, yang numpuk-numpuk, kalau sudah sakit, ya sakit. Gitu ya. Dan luar biasa. Banyak mereka mengatakan, saya mau sembuh, walaupun anak akan berikan kekayaanku semuanya. Ya. Dan Anda teringat tentang kematian. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada akan pasti dijumpai, akan disusul dengan kematian. Walaupun kalian di buruj benteng yang kokoh, yang kuat. Ini kata Allah. Kalau antum baca tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, cuma saya yakin di terjemahan nggak disebutkan ini. Banyak tafsir Ibnu Katsir yang dipotong. Makanya lebih enak baca tafsir aslinya, maksudnya yang tidak diterjemahkan. Ya. Tidak ada terjemahan Anda lihat. Tapi di Ibnu Katsir di aslinya ada. Ya. Ibnu Katsir menurunkan sebuah kisah lil munasabah. Walaupun kisah ini kata ulama tidak didukung dengan hadis yang sahih, tapi lil munasabah. Kisah dari Mujahid. Ada di zaman dulu ya, seorang wanita laha ajir, punya ajir. Tahu ajir? Pegawai ajir itu. Ya, pegawai ya sewa dia untuk melakukan sesuatu usaha, bekerja di situ dan dikasih upah. Apa zaman sekarangnya? Tukang ya, semacam tukang atau apa ya. Nah, wanita ini hamil tua dan melahirkan. Lahir anak kecil wanita jariyah. Kemudian si wanita ini bilang kepada ajirnya, cari api. Cari api, ketemu sama seseorang. Ditanya, wanita itu melahirkan laki. Siapa? Dijawab sama ajirnya, perempuan. Sebagian ulama bilang orang ini mimpi, jadinya mimpi gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi di Ibnu Katsir nggak disebutkan wah laki-laki itu mimpi. Tapi sebagian ulama bilangnya mimpi. Kemudian ikhwan fillah, si orang tadi bilang kepada ajir ini, itu anak perempuan nanti besar akan berzina dengan 100 laki-laki. Ya. Dan dia akan menikahi ajirnya. Dia nggak tahu kalau itu ajirnya. Dan dia tidak akan mati kecuali setelah itu. Dan matinya dia kena angkabut. Akibat angkabut. Angkabut itu apa? Laba-laba. Bukan bala-bala. Laba-laba. Ya. Kemudian ikhwati fillah, laki-laki tersebut kan nggak mau nikah nanti masa sama wanita yang berzina sama 100 laki-laki lagi. Apa yang dilakukan? Dia ambil pisaunya, dibelek perutnya, mati anak kecil itu. Dia kabur. Ya, karena nggak mau nikah. Sama kalau nikah masa gimana ceritanya?
Dia pergi jauh dan dia berdagang dan menjadi orang kaya, banyak harta. Udah lama, ya, dia pulang lagi ke kotanya itu dan dia bilang ke orang situ, saya mau nikah, carikan perempuan yang paling cantik. Akhirnya dia menikahi seorang wanita, dicarikan wanita yang paling cantik. Ya. Ternyata nikah dan dia terfitnah karena kecantikannya, nikah sama wanita itu. Kemudian dia tahu ini ada bekas sesuatu di perutnya. Kemudian singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa dia adalah wanita yang pernah dirobek perutnya waktu kecil, waktu bayinya, oleh dia. Kemudian dia pun cerita dia tentang keadaan dirinya. Ya. Kalau benar anti, maka saya bertanya, anti pernah melakukan sesuatu artinya dengan laki-laki? Ya. Berapa? Kurang lebih 100. Dikatakan 100. Gitu. Ya. Dan kalau betul anti tidak akan mati kecuali akan dikena lewat ankabut. Ya. Akhirnya karena dia sangat sayang sama istrinya, dia bangunlah rumah yang sangat mewah, sangat megah, dan tidak mungkin serangga, laba-laba masuk. Dijaga ketat. Gitu. Ya. Nah itu. Jadi wanita kan, laki-laki kan begitu. Awalnya nggak suka, akhirnya apa? Suka. Ini fitnah wanita kan? Nah, jadi dalam sejarah juga ikhwan fillah banyak laki-laki yang terfitnah dengan wanita. Ya. Seperti Imran bin Hattan. Tahu Imran bin Hattan? Imran bin Hattan dulunya ahlu sunnah, akhi. Ya, menikahi seorang wanita perempuan berpikiran khawarij. Khawarij, tahu ya? Khawarij. Dia ingin, saya akan merubah agamanya, membawa kepada ahlus sunnah. Yang terjadi apa? Kebalikannya. Malah dia yang menjadi khawarij. Ya. Nah, banyak ikhwan juga demikian. Baik, ana mau merubah. Gak taunya yang terubah dia. Baik. Kita kembali, ikhwan. Dibangunlah rumah, ya, yang kuat, yang kokoh, dan subhanallah, ketika ngobrol berdua, ada laba-laba tersebut di atas. Kemudian ajib. Kemudian diminta sama dia untuk diturunkan laba-laba tersebut. Kata wanita tadi, bukan dia yang bunuh saya, tapi saya yang bunuh dia. Lihat, diinjeklah sama kakinya dengan jempolnya. Mati. Apa yang terjadi? Racunnya kena dirinya. Racunnya, kemudian kakinya menghitam dan mati dia. Ya, ini kisah. Disebutkan sama Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir at-Tabari lil munasabah dengan ayat ini. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, ya, pasti kalau sudah waktunya mati akan dikejar oleh yang namanya kematian walaupun berada di benteng yang kokoh. Ya. Nah, yang namanya harta, kesenangan, kekayaan, nasib itu nggak bisa memberikan manfaat sama sekali kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan. Makanya nggak boleh kita bersombong-sombong, bangga-bangga dengan apa? Harta. Nggak ada sama sekali. Tidak bisa memberikan manfaat abadan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang jelek. Hartanya, kekayaannya, pangkatnya, kemudian backingannya, centeng-centengnya, mana ada bisa membantunya? Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ya. Baik. Faedah yang
10. Faedah yang ke-10, annahu yanbaghi lil insan al-mutaba'atu fi ma sadara minhu wa anna dzalika min hadis salaf. Hendaknya seseorang melakukan mutaba'ah. Mutaba'ah artinya, mutaba'ah ini pengecekan. Pengecekan terhadap sesuatu yang keluar darinya, keputusan yang telah diputuskan, ya. Dan ini merupakan hadis salaf. Kalau misalkan antum mempercayakan sesuatu, ya, punya program, kemudian diberikan kepada seseorang, antum harus cek atau selayaknya harus ngecek. Sebagaimana dilakukan oleh Warad Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah, di mana di sini dikatakan bahwa dia setelah itu melihat Muawiyah, mendengar Muawiyah memerintahkan manusia untuk melakukan zikir tersebut. Ya. Ini. Jadi mengecek sesuatu. Apalagi kalau misalkan antum bisnis kan, ya. Jadi direktur program ini gini, dicek satu-satu. Ya, enggak percaya aja lah. Enggak begitu. Ya. Berikutnya yang ke-11. Hadis ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Muawiyah ini tawadhu, menerima suratnya siapa? Mughirah bin Syu'bah, padahal beliau khalifah. Ya. Nah, bahkan lebih dari itu beliau memerintahkan manusia untuk mengamalkannya. Dia tidak mengatakan, enggak, saya kan khalifah, masa dikirimin surat, ditegur. Ya. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu memuliakan Muawiyah. Dari sini Anda akan sampaikan, perbedaan antara Ahlussunnah sama Syiah. Syiah ini itu suka jelek-jelekan Muawiyah. Muawiyah ini pintu untuk menjelek-jelekan sahabat. Syiah. Nah, kita Ahlussunnah nggak boleh, ya, nggak boleh. Muawiyah betul ijtihadnya kurang tepat ketika berperang dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kurang tepatnya dari mana, ikhwan? Karena yang ada di pihak Ali bin Abi Thalib seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dikasih tahu sama Rasulullah SAW, engkau nanti akan dibunuh oleh fi'ah baghiyah, kelompok yang bagok. Ini menunjukkan yang tepat adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi enggak boleh dengan ini kita menjelek-jelekan Muawiyah, karena ini ijtihad mereka. Ijtihad mereka. Ahlussunnah ketika melihat fitnah yang terjadi di antara sahabat, menahan diri. Ya, menahan diri, menahan lisan. Tidak seperti Syiah, menghabisin Muawiyah. Bahkan ketika mengangkat anaknya Yazid, ya, lebih dihabisin lagi. Ahlussunnah tidak, menahan diri. Ketika Hasan ketika Imam Ibnu Mubarak ditanya, siapa yang lebih utama antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Kata beliau, Muawiyah. Ya, debunya saja yang ada di hidungnya ketika perang bersama Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, jadi nggak boleh dihabisi sebagaimana orang Syiah. Ya, ciri-cirinya itu orang Syiah itu nyerang Abu Hurairah, nyerang Muawiyah dan seterusnya. Nah, kita Ahlussunnah, kalau mereka ingin para perawi dari sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis itu tidak dipakai, dicela. Nah, kalau dicela, hadisnya dipakai tidak? Hadisnya tidak akan dipakai. Itu yang mereka inginkan. Ya, makanya kita tidak boleh mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan.
Baik. Ustadz, anak ingin melakukan ta'addud, poligami. Bagaimana cara melakukan poligami yang syar'i? Bagaimana caranya agar istri bisa menerima hal ini? Atau bisa berlapang dada dan bisa akur nantinya jika telah terjadi poligami tersebut. Oh, ini harus daurah ini. Ini pembahasannya. Tapi daurah begini yang hadir ikhwan, yang kabur awal. Ya tidak. Mau antum daurah? Anak nggak mau. Baik. Sebentar, minum dulu. Kalau ada pertanyaan antum pakai kertas ya. Nah, tentang ta'addud, ikhwani fillah, itu masuk di dalamnya hukum fikih yang 5. Sebagaimana nikah, ya, sebagaimana nikah. Nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya, kapan wajib? Ketika seseorang kalau tidak nikah maka jatuh kepada perbuatan zina, maka wajib dia nikah. Sunnahnya ketika dia misalkan bisa menahan diri, masih bisa, ya, tapi dia mampu untuk melakukan pernikahan dan bisa juga membahagiakan istrinya dan seterusnya, ya. Ada yang mubah, ada yang makruh kalau dia tidak mampu dan seterusnya. Ada yang haram yang niatnya ingin menyakiti perempuan, nikah tapi mau menyakiti perempuan. Saya mau nikahi si fulanah, niatnya apa? Kalau sudah jadi istri saya akan siksa, gitu. Ya, nikah semacam ini hukumnya apa? Haram. Nah, poligami juga lihat dari situ, ya, dan macam-macam niatnya. Baik. Dan poligami, ikhwan fillah, harus belajar dulu. Ada bukunya banyak, ya, minimal antum baca 1 buku, ya, atau anak anjurkan 10 buku, ya. Jadi juga tidak modal nekat. Bukan sekedar nikah, tapi harus dengan ilmu. Karena apa? Pembagian harinya, pembagian nafkahnya dan seterusnya harus adil. Harus apa? Adil. Ya. Nah, ini harus diperhatikan masalah ini. Kemudian berikutnya, seorang laki-laki, ya, ini secara umum saja ya, secara umum. Seorang laki-laki harus gentleman. Kalau misalkan dia masih masuk anggota isti, maka ana sarankan untuk tidak poligami. Isti itu adalah ikatan suami takut istri, ya, itu. Kemudian ikhwan fillah, ada di antara kita yang ingin poligami, tiap hari ngomongin poligami terus ke istrinya, tapi nggak jadi-jadi. Ini juga kurang bagus. Karena apa? Poligaminya enggak, istri stres. Ya, ini jangan terjadi. Jadi ada adabnya, ya. Jadi juga kenapa harus bilang gentleman? Karena begini, ikhwan. Ada pernah kejadian. Suatu saat anak naik mobil dari Jakarta ke sebuah kota, ya. Di jalan
dia nanya tentang hukum poligami ke ana, tentang bagaimana poligami. Ana jawab, ya, dengan jawaban yang polos, gitu ya. Selesai pulang. Setelah menghadiri acara itu pulang, beberapa hari kemudian dia tanya ke saya, Ustadz, istri saya nelpon Ustadz enggak? Ngapain? Saya marah ke Ustadz. Loh, kok marah ke saya? Iya, kenapa? Karena saya bilang Ustadz, saya disuruh Ustadz untuk poligami. Astagfirullah. Anda bilang ente, ya, kalau begini nggak bakal antum jadi laki-laki yang bisa poligami. Ente, antum harus gentleman. Ada laki-laki yang semacam ini, gimana mau poligami? Ya tidak. Ada laki-laki yang malamnya ngimpi poligami, paginya minta maaf sama istri. Maaf, anda poligami tadi malam mimpi. Ini nggak bisa juga poligami. Ya. Jadi ini permasalahan yang panjang, ikhwan, harus ada ilmunya. Ya. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Kemudian jangan membayangkan begini. Jangan membayangkan enak-enaknya. Ya, oh enak fulan poligaminya berhasil. Ya akhi, antum bayangkan enaknya, nggak bayangkan ruwetnya. Tanya ruwetnya gimana? Ya kan? Tanya ruwetnya. Karena ada, Masya Allah tuh ada cerita kan. Cerita salah satu ustadz misalkan. Dia, Masya Allah istrinya akur. Ya kan? Kayak di buku-buku itu. Ya. Istrinya enggak cemburuan. Ya akhi, anak enggak masuk akal. Ada yang poligami bilang, mana ada istri saya cemburu-cemburuan. Astagfirullah. Rasul saja istrinya cemburu akhi. Gak bisa nutup fitrah itu. Justru ini yang aneh. Aisyah sampai banting piring. Karena apa? Cemburu. Ya tidak. Ada yang bayangkan, gimana kalau misalkan poligami, istri saya yang khidbahkan saya. Zawajatni. Baca buku itu. Istriku menikahkanku. Ya kan? Jadi banyak hal yang perlu dipelajari karena banyak hal juga yang harus dihadapi. Ya. Terus juga jangan tadi tiap hari ngomongin terus ke istrinya, poligami. Pagi, siang, malam, sore stres. Kemudian nyuruh istrinya ngelamar juga nggak ada. Ya. Jadi harus gentleman. Ya. Tadi jangan masuk ke ikatan isti. Jadi kalau masih isti, itu susah itu. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tentunya masalah poligami itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini sekelumit sedikit daripada hal yang banyak tentang poligami. Makanya yang bertanya, Anda sarankan untuk baca buku tentang masalah itu. Masalah poligami dan bertanya, kemudian adabnya bagaimana dan seterusnya. Ya. Karena yang dilihat ya itu sedikit daripada masalah yang belum antum ketahui tentang masalah itu. Ya. Nikah sama satu saja bermasalah, ya kan? Banyak masalahnya, apalagi yang dua dan yang seterusnya. Tapi ada sebagian ikhwan begini, yang satu aja bermasalah, dua bermasalah, tiga bermasalah, empat bermasalah, mesti mending empat bermasalah daripada satu bermasalah. Sekaligus masalah. Ada yang begitu ya? Ya. Baik. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kesimpulannya adalah apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Ini pembahasannya panjang. Ya. Dan sayangnya pertanyaannya datang tapi awal ya. Tapi kita nggak punya waktu panjang untuk membahas masalah ini. Karena kita cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.